Jadi ini saya mau briefing terkait masalah margin ya, khususnya adalah margin. Margin itu adalah laba. Beberapa toko yang labanya turun, ada beberapa yang labanya naik. Yang labanya turun saya rasa turunnya 1% versus bulan lalu atau naik 1% versus bulan lalu itu sebenarnya wajar. Wajar sekali. Tetapi ketika turunnya drastis, terjun payung, itu yang bermasalah. Ya, contoh kayak ini 11%. Rifka turunnya 11% Rif versus Maret 12, 11 ya toh, April 11, Mei sudah naik, Juni naik 14 ya, Juni naik 14, Juli turun lagi ke 11. Nah, Juli turun lagi ke 11 padahal kemarin Juni sudah di 14. Secara omset ada kenaikan ya, tapi turun marginnya ya. Penyebabnya adalah bisa jadi itu kamu kurang detail di input pembelian. Jadi ketika ada input pembelian, harganya pas ada kenaikan atau kenaikan nggak berubah, asal input aja. Kasus di MM kemarin, itu yang diinput hanya harga jualnya tok, harga pokoknya nggak dijual, sehingga marginnya ketinggian. Kalau kasus di MM, makanya ini di sini ada namanya laporan analisa laba jual detail. Di sini kan kalian ngerekap toh biasanya. Nah itu kita bisa lihat di sini. Contohnya ini adalah datanya TMN. Nah contoh ini. TMN, kita proses bulan Juli. Nah ini ya, ini ada margin beras kiloan 19%, gula kuning 8, kertas minyak ini ada 79. Ini kan wajar ya, kita bisa lihat begini. Nah kita lihat aja margin yang kecil sekali itu yang harus kita evaluasi. Nah ini ada 2% contoh aroma, oke, berarti kan rokok wajar ya, rokok wajar 2% ya. Tapi ini 20.500 total kemurahan ya, rokok aroma ya. Ya, ini antara kemurahan atau harga pokoknya yang salah. Contoh kayak gini nih. Paham? Ya. Nah, terus tapi buka ini semua udah bisa? Bisa. Yang belum siapa? Mbak Titi. Telur. Harga telur bulan kemarin 12.700, dijual 13.000. Misalnya ya, untung 300 perakan kita. Ternyata datang telur lagi, telurnya turun 12.500, harga pokoknya turun, Mbak Titin nggak diturunkan, di input doang harga jualnya 12.500. Akhirnya apa yang terjadi? Ngambil harga pokok 12.700, harga jual 12.500. Sebenarnya kita nggak rugi, tetapi program bacanya rugi 200 perak. Nah itu yang jadi masalah data, udah nggak? Nah gunanya adalah itu, data itu gunanya adalah itu untuk supaya kita tahu input pembelian. Jadi selalu ada referensi harga. Misalkan ya, ini ada bolpen, stoknya ada 10, harga pokok 500, jual 1000, stok 10. Terus laku 5, stok tinggal 5. Besok lagi datang lagi 10, tapi harga pokoknya 1000, harga jualnya 1500. Kan untung harga jualnya 2000, kan untung 1000. Jadi ketika laku semua, nanti ada satu barang yang jumlah 5 harga labanya 500 sama yang 10 labanya 1000 begitu. Jadi pentingnya input pembelian tuh itu. Input pembelian tuh pentingnya adalah itu ya. Jadi teman-teman pokoknya input setiap datang di input pembelian. Ini enggak di input pembelian jadinya rancu begitu. Karena kalau misalkan begini ya, pulaan harga jualnya 15, bulan besok naik jadi 16, naik 1000. Tapi harga pokoknya nggak pernah diubah. Nanti stoknya nggak pernah masuk, otomatis yang diambil adalah referensi harga pokok. Jadi prinsipnya adalah harus selalu nginput pembelian begitu. Dengan kamu input pembelian, nanti transaksinya akan benar. Kalau pembelian nggak diinput, ya nanti jadi marginnya salah. Maksudnya begini, margin yang 9%, 10% itu real apa tidak kan? Karena nggak real, karena inputnya salah gitu. Mbak, saya harus tak input setiap ini harga jualnya udah tak input telur, udah tahu Mbak. Harga pokok nggak berubah, kan terjadi masalah. Paham nggak? Masalahnya begitu. Ya, jadi mulai sekarang tolong untuk input data bisa benar-benar di input. Apalagi toko sudah di stok 6. Jadi stoknya kan sudah balance. Jadi nanti ketika ada input pembelian tuh yang paling penting adalah yang pertama harga pokok dan harga jual. Setuju? Yang kedua adalah jumlahnya. Itu dua itu yang paling penting. Harga pokok salah, harga jual benar juga bermasalah.